Masalahnya kelapa sawit sekarang tidak dikuasai oleh petani, industrinya, koperasi-koperasi dulu sudah tidak ada lagi, usaha-usaha kecil, juga tidak oleh PT PN. Bah. Horas di Tagadupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia dan dunia. Horas Jolo Tinder tip sanggara sabain huru-huruan, Jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Ima tutu. Selamat pagi Bapak Henry Saragi. Selamat pagi. Henry Saragi ini upat tanda jo parjolo diriku sendiri, Sukirman, halak Jawa doda, alesong nasional lupa sahat. Marserta bisa 10 jari, 10 cara do Simanjunjung. Pagi ini saya minta maaf, kita bertemu dengan seorang tokoh internasional. Isemai Ima Bapak Henry Saragi, selaku pimpinan Ahana Idok Nilafia Kampensina. Ini adalah Persatuan Petani Sedunia. Jadi karena marga Saragi bana, jujuk tahat-tahat dison Trisila Bata. Jujut tahun meminjam istilah dari Pak Manulang, Trisila Bata, Ahmai, Marhar Porseatu di Bata, Martutur Dalian Natolu, dan yang ketiga adalah Marparange, seperti anak Niraja dan Borni Raja. Ini Trisila Bata. Nah, jadi saya pertama karena Pak Henry Marga Saragi, ya, dan menjadi pemimpin petani di dunia. Bagaimana ada jalannya ini? Karena mulai di Halak Batak, dibilangnya Hamoraon, Asangapon, Hagabiun, Odo cita-cita, Ale adong di Nadeba, asal matar barita. Nah, Pak Henry ini sudah terberita ini di seluruh dunia, Bapak. Walaupun mungkin Pinoper Halak Batak dari marga Saragi, ini keturunan siapa? Belum semua tahu. Oleh sebab itu, tolong diceritakan Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi begitu terkenal di dunia dan juga dari segi filosofi Batak, apakah ada Bapak dimodali oleh filosofi Batak sehingga Bapak bersemangat lau pada laton misi membangun petani? Bain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Horas, pada kita semua. Terima kasih diundang spesial di acara ini. Jadi Saragi, saya Saragi Simarmata. Dan kami dari Bangun Purba. Tapi sebelumnya kami ini dari daerah Gunung Maria. Namanya Sapurna Godang. Jadi kami ini Saragi Simarmata dari situ. Saudara saya mungkin abang juga sudah tahu ya, dan juga akrab dengan Bastian Saragi. Oh, Bastian Saragi tahu saya, Pak. Jadi itu kami satu opung di atas sana. Opungnya bapak saya sama dengan opungnya bapak dia. Bastian Saragi. Karena bapak saya katanya opungnya lebih dulu meninggal, jadi yang lebih dikenal adalah opung mereka. Oke. Nah, jadi bukan kebetulan lah ya, waktu saya jumpa abang, jumpa Bastian, Bastian sudah sering ke rumah saya. Jadilah begitu. Jadi mereka cerita-cerita, anakmu tamat dari FISIP mau kemana? Sudah nggak bisa anakku seperti yang kuinginkan. Fakultas FISIP Usuhiyat don. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ale mengurus petani bana. Jadi anakku mauku dulu dia sebenarnya kerja di Departemen Luar Negeri atau di Departemen Dalam Negeri. Tapi sekarang dia ngurus petani di Bandar Pulau sana, dia bilang. Oh, ini cerita orang tua ini ya? Aku ini anakku ngurus pertanian. Maksudku dia kerja di perkebunan lah. Jadi ya gampang kalau kerja di perkebunan. Karena Bapak Gus selain dia petani kerja di perkebunan. Nah, tapi rupanya dia juga nggak mau masuk kerja di perkebunan, akhirnya masuk di LSM. Di LSM, ya. Jadi ada dong-dongan Margor Bastian Saragi, tamat sian terbaik sian Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian, alai dan kami bekerja di perusahaan besar, dokom masuk ini, tapi ngurusi petani. Songon Amang Ta Henry Saragi. Jadi itulah. Jadi saya tamat dari FISIP. Ya, tentunya juga pengaruh dari kerja di LSM kita dulu, Mitra Sintesa. Saya kan ditempatkan di Bandar Pulau. Nah, di sanalah saya sebenarnya kalau dari segi kebataan, karena kan di sana ini kan marga Toba ya, marga Siahaan dan
saya berkenalan banyak dengan yang katakanlah yang asli ya, saudara-saudara kita dari Parmalim juga. Oh, masih ada ya di sana. di Sungai Ahon, di daerah aliran Sungai Asahan. Jadi ya sama dengan abang, saya bekerja untuk berjuang untuk petani, memperjuangkan tanah. Nah di sanalah saya dapat ada satu yang sangat ya, selain dari keluarga Simalungun, saya dapat saragih. Kerja kau ini, kerja kita ini, songon si parhalung dolok na songalutan. Bah, parhalung dolok ate. Songon si parhalung dolok na songalutan. Ahin bapak tua, aku bilang, karena kebetulan marga Sidabutar. Oh, Sidabutar ini abangnya. Itu satu Parna. Oh, Parna, ya. Jadi kami, Raja Sidabutar. apa itu? Itulah, kita tidak boleh lelah mengurus kehidupan ini, mengurus orang banyak ini. Parhalung dolok. Solon si parhalung dolok. Nah, waktu itu kita kan mengorganisir petani untuk memperjuangkan tanahnya, Iya. membangun pembangkit listrik Iya. di sana, ya, membuat pertanian. Jadi dia bilang ini songon si parhalung dolok. Nah, terus yang kedua, dalam pengorganisasian petani rakyat di sana ini kan kita orang Batak. Iya. Semua orang harus bicara. Iya. Semua harus ada punya Ada jambar hata. jambar hata. Ya. Ini sama dengan kami juga di Simalungun. Oh. Karena di daerahku ini kan Simalungun dan Karo. Iya, di daerah Bukan. Gunung Maria, Bang Purba Gunung ya. Maria ini. Jadi aku datang ke pesta ini bukan cari makanan. Kalau makanan di warung nasi sana, kedai nasi sana banyak. Aku datang di sini karena aku penting memberikan ya nasihat. Inilah sosiologinya masyarakat. Kalau datang bukan hanya makan yang dikejar. Ya, dalihan tulu itu. Oh, lo. Jadi harus ada tempat duduknya jelas kan? Oh ya, betul. Ya. Oh, bereng mada. Jadi harus ada Jadi tempatnya pengalaman jelas. nih emang si Torus, emang Henry Saragion, Jadi jambar hata. ya, jadi dalam rapat-rapat itulah ya musyawarah itu. Nah, jadi dulunya yang bangun listrik ini kita kan nggak bawa duit kita, Bang. Iya. Pengorganisasian. Jadi 2 tahun lah aku ya termasuk yang bagian di terdepan dalam kerja itu mendengar dari satu rumah ke rumah. Makalung dolok on. Sungai Maharun Dolok ini. Jadi didengar semua mereka. Akhirnya ini harus jadi kita buat. Jadi amang, inang semua bincang lekirman, mabegi hatani halak, mabegi mangalian jambar ni halak makatai. Ini record do di ita Batak. Jadi ini pengalaman orang datang di satu punguan bukan karena mau makan, Bukan. tapi bicara. Bicara. Terus. Mau bicara. Jadi itulah dia. Dan ketika kita dengar semuanya mereka, walaupun kata-katanya ada yang sumbang, ada yang bilang, oh, dang tahei, potong kupingku ini, lemparkan sama sesuatu itu. Hei. Kalau jadi proyek ini. Bah. Tapi kita datangi terus, kita ajar. Jadi selalu ada doa hati. Buah dolai, Oh. ase masongoni. Eh. Bah, sate soto do, Bah. mate naoto. Hei. Masuk ya. Ini satu upama ini sate soto. Ini sudah didengarnya 25 tahun yang lalu di masyarakat. Di sate soto. Tapi kalau lai bisa, katanya kan, na bisuk na punah hata. Ijuk di para-para, hotang di perlabian. Di para-para, hotang di parlabian. Nah, bisuk na punah hata. Nah, itu penggadisan. Nah, jadi bagaimanalah kita bisa menjadi bisuk? Oh, bisuk. Kata kunci bisuk. Itulah dia. Itu batakologi. Bisuk ikut diterjemahkan, Don. Itulah yang saya tangkap. Bagaimana memang kita supaya bijak. Jadi waktu itu kita di desa sana, menghalung dolok. Orang yang sakit pun, katakanlah, nggak bisa diobati karena gila. Iya. Di apa nama itu di kerangkeng kan. Oh, ada ya? Kita bilang nggak boleh begini. Oh. Jadi buawon saragi. Dipasung ya? Dipasung. Dan adok kepeng kanami. Dolang pamawamang. Oh. Kita urus ke desa. Nggak bayar waktu itu kan, pakai surat miskin. Iya. Nah dari situlah ya memang. Jadi bukan hanya pertanian, tapi segala macam masalah sosial masuk. Jadi mereka bilang, bah, mahasiswa-mahasiswa ini
Jangankan masalah pertanian listrik, orang yang sakit pun mau orang ini ngurus. Pengurusnya. Ayolah gitu. Tapi itu memang intinya didengar. Iya. Didengar dan jangan ditempatkan menjadi orang yang bodoh kan itu. Jadi janganlah jadi sate soto ya. Itulah jadi saya pikir saya dapat yang kuat dari Batak itu dua itulah dia. Songon sipar halung dolok na songalutan. Ya, terus yang tadi itu sate soto. Itu jambar. Yang ketiga tadi itulah dia. Kita memang harus bijaksana besok itu. Jadi ngaipat orang diterangkan Amang Henry Saragi. Pertama mereka turun ke masyarakat. Kemudian saya ada motivasi dalam bahasa Batak. Songon makalung dolok so langutan. Nangalutan. Ini kan memeluk gunung. Capai. Ya. Mendaki. Ataupun memeluk lah. Kemudian orang mau diuongkan, masyarakat harus didengar. Nah, dalam perjalanan Pak Henry di sebuah desa yang tombak longo-longo, ya kan, di tempat para hulu balang Raja Singamaraja 12 bersembunyi, pintu pohon dan segala macam dulu di sana. Bapak di situ macam orang bertapa, ya. Bermeditasi, membantu masyarakat. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke internasional? Padahal jauh sekali itu. Jadi kan tahun 88 itu kita memulai di Loburapa sana, ya. Loburapa, Kabupaten Asahan. Ya. Itu kan berdekatan dengan Tapanuli Utara dulu. Perbatasan. Ya, jadi ada kasus tanah juga dengan pengembangan pulp dan paper. Nah, dari satu desa, 2 desa, 3 desa, terus ke nasional. Nah, tahun 96 ya saya diundang ke 96. Internasional. Dari sana? Dari sana, karena waktu itu saya berkantor di Kisaran. Ya, tapi karena kita ini orang yang tamat dari FISIP USU kan berkomunikasi dengan dunia. Iya. Baik nasional maupun dunia internasional. Jadi mereka mengundang kita karena kita orang yang membantu petani mengalami kasus-kasus tanah dan konflik-konflik agraria. Tahun 96 itu. Jadi bermula dari Loburapa, berbatas Taput, banyak konflik tanah. Kasahan, Labuan Batu, Tapsel. Saya ingat dulu di daerah itu ada kampung Marjanji Aceh. Ya. Betul. Tapi itu di Tapanuli. Kenapa ada kata Aceh? Bukan di Tapanuli, itu di Asahan. Di Asahan, ya. Tapi di perbatasan dengan Taput. Kok ada nama Aceh? Jadi katanya dulu, sewaktu zaman dulu. Ya Singamaraja mungkin. Ya, adalah di situ tempat pertemuan. Antara para pendukung-pendukung pada masa perjuangan Raja Singamaraja dulu. Jadi Marjanji Aceh. Jadi semacam pertemuan dengan perjanjian. Daerah situ juga ada dulu disebutkan orang tempat Simardad. Kuburan orang tuanya katanya. Daerah situ di daerah Bandar Pulo itu. Jadi kan dulu dari hilir laut ini kan bisa naik perahu sampai ke Bandar Pulo. Dari Bandar Pulo lah orang kita dari Toba berjalan kaki menelusuri gunung-gunung itu ke atas. Ke atas sampai ke Toba. Nah ini kan karena pembagian pemerintahan saja ini yang berbeda di daerah Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli. Kalau enggak kan mereka ini satu komunitas. Ya adanya pemerintahan dibagilah kan itu. Jadi tuh hamu pinoparni halak Batak zaman perang Singamaraja 1878 sampai 1907, hampir 30 tahun, kita sudah tahu dulu ada guru Somalaing Pardede, ya, yang menyelusuri daerah kerjanya Amang Henry Saragi. Di sana ada Huta Marjanji Aceh, dan kita tahu sampai meninggal 17 Juni 1907, Raja Sisingamangaraja tidak mau menyerah kepada Belanda, ya, tidak mau mengikut, dan di sana ada pahlawan-pahlawan pengikutnya dari Aceh. Jadi tidak heran kalau orang Batak sangat dekat hubungannya dengan Aceh pada waktu itu, ya. Kemudian internasional dari sana Bapak bangun, ya Pak Henry. Tapi sampai sekarang Sumatera Utara ini konflik tanah, perbedaan alani luat masih terjadi.
sebetulnya apa progres atau kemajuan, kesadaran dan lain-lain yang dicapai? Kenapa terus tidak selesai? Jadi ini harus disebutkan, inilah memang persoalan dunia. Dunia. Ini kelanjutan dari apa yang kita sebut dulu zaman kolonial. Kolonial, oh. Ke zaman global sekarang. Berarti penjajahan kalau kolonial. Ya, jadi dari zaman kolonial ke zaman globalisasi yang sekarang ini. Sesungguhnya kan sejak tahun 1800-an, sejak terjadinya industrialisasi, dunia ini kan sudah dibagi-bagi, sudah tereksploitasi. Jadi orang Inggris itu sudah lebih awal mengolah tanahnya, mengambil isi buminya di Eropa. Kemudian mereka hijrah ke Amerika Utara dan mereka masuk ke Amerika Selatan. Jadi apa yang terjadi di kita ini tidak terlepas dari hubungan besar ini global. Globalisasi. Mereka pergi ke Inggris. Terus tahun 1870 dibuatlah agraris wet. Berbondong-bondonglah investasi dari Eropa. Menanamkan uangnya di tanah Delhi kita ini, tanah Sumatera ini. Termasuklah kultur sel-sel itu ya? Itu sebelumnya. Sebelumnya. Nanamlah mereka nanam tembakau. Ya, jadi kan? Dari sana mulanya. Dari sana mulanya. Jadi ini Belanda putih. Kalau jadi dulu. Sejak tahun 1800-an itu mereka sudah membuat tata dunia, tata ekonomi dunia ini. Ya, jadi diarahkannya lah. Ya, daerah kita ini penghasil tembakau. Ya, sudah ada peta-petanya ya. Ya, karet. Disuruhlah kita nanam kopi, nanam teh, ya, untuk kebutuhan ke Eropa sana. Sebaliknya dari sana dikirim ke sini hasil industrinya, mobil dan sebagainya. Nah, Indonesia merdeka, persoalan ini tidak selesai. Dilanjutkan lagi apa yang disebut dengan globalisasi ataupun neoliberalisme tahun 1970. Patutlah ada istilah dulu Belanda putih, sekarang dulu sebut mata, sekarang Belanda coklat hitam katanya. Ya, itu kalau yang dibilang Soekarno dulu neokolonialisme. Neokolonialisme. Atau neoimperialisme. Jadi tidak serta-merta berubah Sumatera ini dan Kalimantan jadi kebun sawit. Ini kan grand design dari World Bank. Jadi melalui proyek perusahaan inti rakyat dan transmigrasi yang dibiayai oleh World Bank, Bank Dunia, ditanamlah ini kebun kelapa sawit. Wah, luar biasa. Ya, dirubahlah dari karet ke sawit, dari coklat, dari kopi, ya, ke tanaman kelapa sawit. Yang kalau sebenarnya sawit kan sudah mendarat di Indonesia ini kan tahun 1900. 1811. 1900. 1911. 1911. Di Liput. Kalau di sini Sumatera Utara. Di Bogor dan percobaannya di Sungai Liput sama air hitam. Ya, tapi hitam. Kenapa baru tahun 1980-an penanaman kelapa sawit intensif? Nah, jadi ini tidak terlepas dari tata dunia. Indonesia dibuat sama Malaysia produsen kelapa sawit. Ya, ini kan dari Afrika. Latin Amerika dibikin kacang kedelai. Tebu. Oh, jadi global ya. Amerika sendiri gandum dan kacang kedelai. Eropa susu dan daging. Keju. Nah, jadi saya langsung saja. Problem minyak goreng sekarang. Yang langka kan bukan saja di kita Indonesia. Di Belanda juga sekarang. Juga mereka sekarang ini mengalami kesulitan gandum. Ya. Kenapa? Karena di Belanda tanah-tanah mereka itu diarahkan untuk tanam tulip, bunga hortikultura, sama piara sapi untuk susu dan daging. Tidak ada minyak tanah, minyak kedelai nggak ada di sana. Tidak ada. Semua diimpor. Nah, perang Ukraina sama Rusia, gandum di mana gandum dan sebagian juga minyak makan goreng di luar dari sawit, produsennya di sana terganggu. Dan juga bahan bakar
BBM juga dari Rusia terganggu. Iya. Maka dipakailah dari bio ini, dari sawit ini untuk bahan bakar. Inilah yang bikin naik. Itulah membuat naik harga itu. Masalahnya kelapa sawit sekarang tidak dikuasai oleh petani, industrinya, koperasi-koperasi dulu sudah tidak ada lagi, usaha-usaha kecil, juga tidak oleh PTPN. PTPN yang katanya di penyangga ekonomi negara tidak menguasai produksi minyak goreng. Baik. Semuanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang jumlahnya tidak lebih dari 10 perusahaan. Mereka inilah yang mengkontrol produksi dari hulu sampai hilir sampai ke ekspor. Itulah dia yang membuat harga minyak goreng menjadi mengikuti mahal. Harga dunia. Baik, Anang Saragi. Orang Batak ini jumlahnya semuanya menurut statistik melampaui sekarang 8,4 juta di dunia. Batak Toba itu 3,4, ada Simalungun, ada Karo, ada Mandailing, ada Angkola. Sehingga ada diaspora Batak. Baik itu dari Australia, ada dari Amerika, dari Eropa. Satu yang mau kutanya, Amang, ada spirit orang Batak ini kan, kalau di bahasa di bahasa pasaran, biarlah kambing di kampung sendiri, asal banteng di perantauan. Amang ini kan tadi dari satu daerah terpencil di hulu Sungai Asahan sampai mendunia. Apa nilai-nilai Batak, filosofi Batak yang Amang pegang? Apakah itu karena baca buku Eropa atau karena baca buku Amerika, tapi karena orang Batak? Ya, jadi saya kan sebelum ke Asahan tadi kan sebenarnya sebagai orang Simalungun yang berbatasan dengan Karo tadi ya, ini kan sesungguhnya sudah tumbuh ya nilai-nilai tadi tentang sosio masyarakat kita Simalungun tadi ya, yang sama juga sebenarnya Batak tadi ya, tentang musyawarah tadi ya, tentang dadihan dan tolu ya, tentang betulnya duduk ya. Nah, jadi dalam perjalanan katakanlah memimpin ini juga sesungguhnya prinsip itu. Jadi ya kita penting mendengar semuanya. Dan menariknya ini kultur berbicara ini orang kita Batak sama dengan orang di Spanyol, orang Latin Amerika. Semua mau bicara. Oh begitu ya? Jadi sebagai orang Batak inilah saya pikir satu kunci saya membuat saya tidak gugup. Jadi saya dengar, saya sanggup memimpin rapat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Walaupun dengan bangsa yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Artinya dengan spirit orang Batak tadi, Sudiro Begon Spanyol. Jambar. Begitu. Jadi kayak kita sikit-sikit aja bahasa dia pun kita tahu dia senang. Kan juga kan. Itu kan saya ikutin kadang-kadang berbahasa mereka, jumpa orang Arab pakai bahasa Arab, jumpa. Jadi memang didengar semua mereka. Jadi diurut gitu. Memang capek, tapi itu tadi diho katanya kan. Jadi setelah kita dengar semua, kita simpulkan enak dia mulai. Jadi pertukuan di dalam upasa Batak ada dikatakan aik godang tuai laut dos niroha do ubain nasaut. Iya. Jadi itu diterapkan internasional bisa ya? Bisa. Bisa. Ini tapi memang perlu sebuah kemampuan untuk mendengar itu. Dan syukur saya karena sejak dari kecil ya sudah dibawa oleh orang tua kita untuk memang ke acara di dalam pesta-pesta, di adat peradatan itu ditampal lagi, sempat saya 10 tahun di Asahan itu ya, jadi membuat saya sanggup kira-kira mendengar itu gitu. Walaupun kadang-kadang saya tertidur. Kadang-kadang jadi sempat tertidur gitu. Tapi karena sudah itu saja yang disampaikan, saya hafal bisa menyampaikan. Jadi baik kepada seluruh penopra orang Batak. Yang pertama Daliana Tulu, Siopat Sial Sihal, yang kami sering sebut dengan, kita ada istilah apa? Suhini apang na opat, itu kan mardongan tubuh, harus hati-hati bicara. Ya. Erek marboru harus kita sayang boru kita supaya dia bisa bicara juga. Somba marhula-hula,
Ini hula-hula ini harus didengar semuanya. Betul. Dan dengan Mardongan Sahuta. Kelihatannya Suiniap Pangnaopat ini diterapkan oleh Amang Henry Saragi di dalam memimpin dunia. Boy di dia haibana makalung dolok ya. Itu tadi sukses. Oleh sebab itu saya kira terima kasih kepada Amang karena ada nilai-nilai habatahon. Dia Saragi ututup matu halak kita si Malungun sa pangambei manoktok hite habonaron do bona horas di Hitaganupan. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Selamat Bapak Henry Saragi, terus berjuang. Horas. Horas.